Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis dan cabang-cabangnya untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Definisi ilmu hadis. Secara etimologis, kata ilmu hadis merupakan kata serapan dari bahasa Arab al-ilmu dan al-hadis yang terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Jika mengacu kepada pengertian hadis, berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lainnya. Sedangkan pengertian ilmu hadis secara terminologi ialah satu ilmu yang dengannya dapat diketahui betul tidak ucapannya, perbuatannya, keadaan, atau lain-lainnya yang orang katakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan yang membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat-sifat, tabiat, dan tingkah lakunya atau yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kemudian selanjutnya pembagian ilmu hadis itu sendiri. Apabila dilihat kepada garis besarnya, ilmu hadis terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Yang kedua, ilmu hadis hidayah. Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita, maka ilmu hadis riwayah artinya ilmu hadis berupa periwayatan. Secara terminologis yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Kemudian pembagian ilmu hadis yang kedua yaitu hadis dirayah. Definisi lain dari ilmu hadis dirayah ialah ilmu hadis tentang meriwayatkan, yaitu satu ilmu yang mengandung pembicaraan tentang mengkhabarkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan ataupun sifat-sifat beliau itu tersendiri. Istilah ilmu hadis dirayah juga disebut sebagai ilmu mustalah al-hadis atau usul al-hadis atau qawaid at-tasbis. Menurut As-Suyuti muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu masa Ibnu Al-Aqfani. Dalam hal ini, As-Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi menyatakan ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. Kemudian pembahasan selanjutnya, cabang-cabang ilmu hadis. Langsung saja yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, kata rijal al-hadis artinya orang-orang yang di sekitar hadis. Maka kata ilmu rijal al-hadis artinya ilmu tentang orang-orang di sekitar hadis. Dan yang kedua, ilmu jar wa ta'dil. Dr. Subhi As-Salih memberi definisi ilmu al-jar wa at-ta'dil yaitu sebagai berikut, adalah ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi apa yang datang dari keadaan mereka, dari apa yang mencela mereka ataupun yang memuji mereka dengan menggunakan kata-kata khusus. Kemudian yang ketiga, ilmu ilal al-hadis. Kata ilal berasal dari kata alla yailu, adalah jamak dari kata al-illah yang menurut bahasa artinya al-marad, yaitu penyakit atau sakit. Menurut ulama ahli hadis, al-illah berarti sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang dapat mencemarkan hadis, sehingga pada hadis tersebut
tidak terlihat adanya kecacatan. Kemudian yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis dapat didefinisikan sebagai adalah ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia. Karena tidak umum ilmu ini dipakai oleh kebanyakan orang Arab. Kemudian yang kelima, ilmu mukhtalif al-hadis. Dr. Mahmud Al-Tolah menjelaskan secara sederhana bahwa mukhtalif al-hadis ialah hadis makbul kontradiksi dengan sesamanya serta memungkinkan dikompromikan antara keduanya. Kemudian yang keenam, ilmu nakhsi wa mahsuh. Ilmu nasikh wa mansuh menurut hadis ialah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasakh dan yang dinasakh. Ilmu nasikh wa mansuh membahas hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan. Maka salah satu yang datangnya belakangan sebagai nasikh dan yang lain datangnya duluan sebagai mansuh. Tujuan mempelajari ilmu ini untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasikh, mansuh, dan mengapa terjadi nasikh dan mansuh. Kemudian yang ketujuh, ilmu fan al-muhammad. Ilmu fan al-muhammad adalah ilmu yang membicarakan tentang seseorang yang samar namanya dalam matan atau sanad. Dan yang kedelapan, ilmu asbab wurud al-hadis. Menurut istilah ilmu asbabul wurud al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa munasabahnya. Dan yang sembilan, ilmu tasrif wa tahrif. Ilmu tasrif wa tahrif adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang dirubah titiknya atau dirubah bentuknya. Dan yang 10, ilmu mustalah al-hadis. Ilmu mustalah al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadis dan yang dikenal antara mereka. Dan yang ke-11 adalah ilmu thariq ar-ruah. Ilmu thariq ar-ruah adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.